haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita boleh beribadah pada hari ini. Di pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita dalam ibadah online, tapi saya percaya tidak mengurangi setiap sukacita kita untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Allah. Bahkan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kembali kami boleh berada di hari ini Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, tegur kami, ubah kami Tuhan, bentuk kami lewat kebenaran firman Allah. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah seluruh kebenaran hidup kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala boleh mempercayakan saya kembali untuk melayani saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ya, hari-hari ini bahkan kalau saya baca berita kemarin saudara, ya, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan atau memberikan pengumuman bahwa Amerika Serikat itu resmi resesi gitu ya. Orang-orang akhirnya sudah mulai mencoba boleh saya bilang, mereka mencoba bagaimana meramu atau menemukan jalan keluar atau mengatasi krisis-krisis yang terjadi di seluruh dunia ini gitu ya. Orang bercoba berkumpul bersama-sama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Bahkan orang-orang yang di luar pun akhirnya mereka mencoba untuk membangun rasa aman terhadap diri mereka. Rasa aman supaya ketika di tengah krisis mereka tetap baik-baik saja, keluarga mereka tetap aman-aman saja. Mau tidak peduli di luar sana terjadi apapun, yang penting keluarga saya aman. Atau pribadi, atau khususnya diri saya aman gitu ya. Akhirnya orang berusaha untuk melakukan yang terbaik hari-hari ini demi diri mereka sendiri. Dengan keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Ya. Bahkan boleh saya bilang, bahkan kalau saudara mengikuti berita, terjadi pelecehan seksual di mana-mana nih. Akhirnya terungkap banyak sekali yang terungkap. Saya baru selesai, belum selesai sebenarnya, tapi hampir selesai. Nggak juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi lagi memuridkan seorang yang pernah mengalami pelecehan seksual, gitu ya. Dia tadinya sulit untuk menerima keadaannya, ya. Bagaimana dari kecil dia sudah dilecehkan oleh orang-orang terdekatnya, bahkan sampai besar dia harus menjual dirinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Saya membimbing dia, ya, walaupun hanya lewat online tiap hari, gitu ya. Saya membimbing dia, saya memuridkan dia sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk dia datang hadir ke sebuah gereja di daerahnya, gitu ya. Tapi ada satu hal yang terus dia bilang, Kak, gitu ya. Ada hal yang mungkin saya seperti terus terngiang-ngiang nggak bisa lupakan, ya. Kejadian-kejadian masa-masa lalu itu membuat saya seringkali terbesit, bisa nggak sih Tuhan ampuni saya, bisa nggak sih Tuhan masih terima hidup saya gitu ya, dengan keadaan saya yang begitu hancur ini, bisa nggak sih Tuhan terima hidup saya ya. Saya terus ingatkan dia gitu, saya terus berikan dia kekuatan penghiburan bahwa keadaan apapun kita, sebagaimana rusaknya hidup kita, sebagaimana hancurnya, sebagaimana rapuhnya hidup kita, saya terus bilang sama dia, pokok Tuhan selalu ada untuk dia ya. Bahkan saya sudah bilang, ingat loh, di Alkitab itu, Yesus itu menjadi sahabat-sahabat dari orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sadar akan kebutuhan akan Tuhan dalam hidupnya. Ya, sebab itu saya bilang, mari bangun terus. Dia bilang, Kak, tapi susah untuk melupakan. Saya bilang, memang secara akal, secara pikiran, kamu akan banyak mengalami kesusahan untuk hal itu. Tapi saya bilang, proses demi proses gitu ya. Justru
bukan maksudnya kamu sulit melupakan soal yang masa lalumu, tapi jangan masa lalumu itu lagi yang mempengaruhi setiap keputusanmu hari ini. Tapi bisa bilang harus Tuhan Yesus yang mempengaruhi hidupmu, bahkan setiap keputusan dalam hidup. Ya. Puji Tuhannya, dia terus memberikan kabar kepada saya tentang keadaan-keadaan kehidupannya hari-hari ini, gitu ya. Tetapi kita kan sebagai orang percaya seringkali pun ada di masa-masa seperti itu. Tuhan masih sayang nggak sih sama saya? Tuhan masih peduli nggak sama saya? Tuhan masih memperhatikan nggak saya dalam kondisi-kondisi yang seperti ini hari-hari ini? Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bersyukur ya untuk setiap hidup yang lagi kita jalani, atau yang boleh saya bilang kita lagi miliki yang Tuhan beri dalam hidup kita hari-hari ini. Ya. Bagi orang ateis gitu ya, hidup itu cuma selingan. Gitu ya. Tapi bagi orang Kristen, mati itu yang cuma selingan. Apa maksudnya, Arthur? Ya, kamu berkata begini. Bagi kita orang percaya bahwa sekarang ini kita lagi hidup, betul ya? Kita hidup, terus kita mati. Ya. Tetapi di dalam iman Kristen, mati itu cuma selingan. Karena apa? Sesudah itu kita akan hidup kekal lagi. Ya. Bahkan sesudah itu kita hidup kekal selamanya. Tapi bagi orang ateis yang tidak percaya Tuhan, bagi mereka, ya, hidup itu cuma selingan. Karena mereka berpikir begini, ya, setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu terjadi karena, kalau saudara tahu yang namanya Big Bang Theory, gitu ya. Akibat ledakan di luar angkasa sana, terus akibat ledakan itu ada benda-benda mati yang akhirnya dia terus terurai menjadi lumpur, terus akhirnya dia bisa menjadi binatang-binatang tertentu. Sampai harusnya dia jadi kera, terus dia berevolusi akhirnya menjadi manusia. Sesudah itu ketika dia menjadi manusia, terus dia mati, akhirnya kembali lagi menjadi benda mati. Ya. Jadi bagi orang ateis, kehidupan itu cuma selingan. Ya. Jadi benda mati, hidup, jadi benda mati lagi. Tapi kita bersyukur, kita sebagai orang percaya punya keyakinan yang lebih, atau punya, boleh saya bilang, perbedaan yang luar biasa. Karena bagi kita justru kematian itu cuma selingan. Ya, kalau saudara membaca Injil Yohanes itu terus yang Yesus beritakan hidup yang dari Tuhan itu. Ya, jadi ketika kita hidup hari-hari ini, mari ya kita jangan fokus kepada berkat. Ya, akhirnya apa? Boleh saya bilang begini, ketika kita fokus kepada berkat, kepada pengejaran hal yang sementara, gitu ya, kita berubah kan, gitu. Akhirnya apa? Padahal berkat itu cuma bonus. Seharusnya apa? Kita harus fokusnya kepada Yesus. Ya, mari bersama-sama kita akan belajar kembali kebenaran firman Allah. Saya akan melanjutkan. Ya, kalau saudara mengikuti rangkaian khotbah saya yang 2 kali terakhir itu, saya masih berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita memahami perbuatan-perbuatan Tuhan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang seringkali mungkin kita tidak mengerti. Ya, pertama saya berbicara tentang tokoh yang bernama Yusuf. Ya, tokoh perjanjian lama yang bernama Yusuf. Saya bilang bahwa Yusuf itu istimewa. Kenapa? Karena dia bisa belajar untuk terus bertumbuh dengan benar dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Beberapa bulan kemarin saya sempat khotbah juga tentang bangsa Yehuda. Ketika mereka di dalam pembuangan, Tuhan datang dengan firman kepada mereka, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan hari ini, saya akan melanjutkan dengan, kita akan belajar dari tokoh lagi perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, dan kita akan belajar dari seorang perempuan. Mari kita belajar bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang pembacaan kita, tapi tidak mengapa. Saya ingin kita belajar firman Tuhan ini, gitu ya. Kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Hagar. Firman Allah berkata begini, Kejadian 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Berkata begini, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu,
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita membaca kisah ini, ya, ini adalah pertama kalinya nama Hagar disebut di dalam Alkitab, gitu ya. Nama Hagar disebut dalam Alkitab ada di Kejadian pasal 16 ini. Terus sebelumnya dia di mana, gitu ya. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 12 ayat 16 ya, ketika Abram ada di Mesir, ketika Firaun langsung tertarik dengan istrinya Sarai, Abram mengaku sama Firaun bahwa itu adalah saudaranya, ya. Ketika Abram diterima dengan baik, Firaun memberikan kambing, domba, bahkan budak laki-laki dan budak perempuan. Dan salah satunya adalah Hagar, ya. Kalau kita membaca kisah ini, gitu ya, Hagar sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun kepada Sarai dan Abram. Menunjukkan bahwa seorang Hagar, bahkan kalau saya membaca ada sebuah tulisan-tulisan gitu ya, menyatakan bahwa ternyata Hagar ini adalah anak dari salah satu petinggi Mesir, tapi dia rindu, dia tidak mau tinggal lagi di Mesir, sampai dia memberikan dirinya menjadi hamba, dan dia ikut bersama rombongan Abram dan Sarai. Ya, saya tidak tahu kebenaran tentang kisah itu, tetapi intinya begini, seorang Hagar, dia mau menjadi atau mengabdikan dirinya, dia menjadi seorang budak, ya, seorang yang mau kehilangan hak, mengikuti orang lain, dan dia selalu menjadi pribadi yang siap mengabdikan diri kepada Sarai maupun kepada Abram. Ya. Di kisah ini pun dinyatakan bagaimana Sarai dan Abram coba menolong Tuhan, ya.
coba menolong Tuhan supaya mereka mendapat anak seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Kita seringkali begitu kan? Kita seringkali mencoba berusaha untuk menolong Tuhan dengan cara-cara kita. Apa yang dia lakukan oleh Sarai, dia nasihatkan kepada Abraham untuk mengambil hambanya untuk menjadi istrinya supaya mendapatkan anak. Pada waktu itu adalah sebuah hal yang wajar. Ya. Tetapi apa yang mungkin hari-hari ini kita anggap wajar, tapi saya harus bilang ini, belum tentu benar di mata Tuhan. Ya. Belum tentu benar di mata Tuhan. Terus saya lanjut kisahnya. Ketika Sarai menyampaikan kepada Abraham, ambillah Hagar, hambaku itu untuk menjadi istrimu. Dari sekian banyak hamba ya, yang dimiliki oleh Sarai, Sarai memilih seorang yang bernama Hagar. Kenapa saya bilang begitu? Karena Sarai tahu kualitas dari Hagar ini. Mungkin secara karakter gitu ya, mungkin secara kerja, secara pribadi yang menolong, melakukan banyak hal, dia pribadi yang mantap nih gitu ya. Mungkin bisa melahirkan kualitas nomor 1 nih bagi keturunan kita. Itu pikiran mungkin dari Sarai gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat sosok pribadi Hagar sebenarnya seperti apa orangnya gitu. Tetapi akhirnya apa? Si Abraham mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sarai. Sesudah Abraham menghampiri gitu ya, menghampiri Hagar, firman Allah berkata, maka mengandunglah Hagar. Ketika Hagar tahu, ya, ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, firman Allah berkata, dia memandang rendah nyonyanya. Gitu ya. Ini saya bilang, pribadi Hagar, ya, yang belum berjumpa dengan Tuhan. Ya. Pribadi yang belum berjumpa dengan Tuhan, seringkali masalahnya begini. Kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan atau kita belum mengalami Tuhan, seringkali maaf saya harus bilang, seringkali kita ini gampang sekali sombong. Ya. Sombong ini sebuah misteri sebenarnya, gitu ya. Siapapun kita ini pernah sombong. Tidak ada yang tidak, gitu ya. Kalau saya tanya kepada setiap kita, siapa sih ini yang pernah sombong? Gitu ya. Justru ketika saudara tidak angkat tangan, menunjukkan bahwa saudara juga sedang sombong, gitu ya. Ya. Ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan, seorang pribadi Hagar, dia adalah gampang sekali menjadi sombong, lupa, gitu ya. Contohnya begini, seringkali kan itu yang seringkali kita lakukan kan. Berhasil dikit, lupa, gitu ya. Diberkati sedikit, jadi sombong gitu ya. Ditolong sedikit, jadi lupa dengan Tuhan gitu ya. Seolah-olah Tuhan naikkan sedikit aja jabatannya, wah sudah angkat, ya sudah menjadi sombong. Akhirnya kita menganggap remeh orang-orang di sekitar kita gitu. Kita sudah lupa siapa kita, posisi kita siapa gitu ya. Hagar ada di posisi ini, dia lupa diri, dia menjadi sombong gitu ya. Kalau saudara baca dalam Amsal 16 ayat 18 dengan jelas di sana berkata begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Ketika Hagar mulai sombong, ya, mulai tinggi hati, maka di situ awal kehancurannya. Sarah lihat, si Hagar ini sudah lupa nih. Dia sudah menganggap rendah saya nih, yang adalah nyonyanya. Gitu ya. Ketika Hagar terus hidup dalam kesombongannya, maka dia sudah mulai dalam titik kehancuran atau titik kejatuhan. Sama dengan kita seringkali kan? Ya. Saya dan saudara gitu ya. Ketika kita sudah mulai membanggakan diri, membanggakan keadaan kita, membanggakan pencapaian kita, seolah kita berkata ini semua karena saya, gitu ya. Maka justru di situ awal kehancuran atau awal kejatuhan kita. Ya. Hagar mulai sombong tuh. Ya. Respon dia dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya, dengan apa yang dia alami, dia menjadi sombong. Dia memandang rendah nyonyanya yaitu Sarai. Gitu ya. Kalau saudara baca Kejadian 16 ayat 4 berkata begini. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah
akan nyonyanya itu, gitu ya. Dia memandang rendah, gitu ya. Terus yang kedua, ya, respon Hagar ketika segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, gitu ya. Pertama tadi dia sombong. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca dalam Kejadian pasal 16 ayat 6 berkata begini. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Sehingga apa? Ia, yaitu Hagar, lari meninggalkannya. Ya. Respon Hagar dengan segala kejadian yang terjadi dalam hidupnya tadi, ya. Pertama dia langsung sombong. Terus ketika pun dia menghadapi penindasan, firman Allah berkata, dia lari meninggalkannya. Hagar melarikan diri. Hagar lari dari masalah. Gitu ya. Ya. Kata menindas ini, ya, kata menindas yang digunakan di sini yang Sarai lakukan kepada Hagar itu sama seperti kata menindas yang dilakukan oleh orang Mesir kepada orang Israel. Ya. Wah, mungkin Sarai waktu itu bilang, ini kesempatan nih, gitu ya. Kesempatan karena Abram bilang, perlakukan aja apa yang saya pandang baik. Mana ini kesempatan saya menghancurkan seorang yang bernama Hagar. Ya. Ketika Hagar diresponi seperti itu, menghadapi keadaan seperti itu, dia bilang, mana tahan, mendingan lari saja, gitu ya. Lari dari masalah, gitu ya. Lari saja, gitu ya. Seberapa kita pun, saya pun pernah melakukan itu, gitu ya. Ketika berhadapan dengan sebuah masalah, saya bukan berusaha untuk menghadapi atau menyelesaikannya, malah saya justru lari, gitu ya. Itu pribadi yang belum berjumpa dengan Tuhan. Ya. Orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang pasti pingin lari dari masalah, tidak mau menghadapi masalahnya, gitu ya. Tidak mau menghadapi kehidupan yang lagi dia jalani hari-hari ini. Ya. Nggak terima saya. Nggak terima apa kata orang tentang saya. Mendingan saya lari. Gitu ya. Tapi kita harus berani. Ya. Hagar, ini boleh saya bilang ketika Hagar berusaha melarikan diri, Hagar lagi menunjukkan apa? Ya. Dia mencoba menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Gitu ya. Kita pun seringkali begitu kan. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Justru bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah-masalah yang baru. Gitu ya. Itu Hagar. Yang ketiga, ya. Kalau kita baca gitu ya, di ayat yang ke-16, pasal 16 ayat 6 dan 7 ya. Hagar itu melarikan diri kemana? Ayat 7 berkata begini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun dekat mata air di jalan ke Syur. Ya. Hagar, dia melarikan diri ke padang gurun. Saya simpulkan ini apa? Selain Hagar sombong, selain kan Hagar melarikan diri atau lari dari masalah, terus ini saya bilang Hagar putus asa. Kenapa saya simpulkan dia putus asa? Karena dia larinya ke padang gurun. Ya. Dia lebih memilih mati. Ya. Hagar lebih memilih mati di padang gurun daripada dia menjalani kehidupan yang harus ditindas oleh Sarah. Berat memang, gitu ya. Tapi dia lebih memilih mati dengan kandungannya yang saya tidak tahu sudah berapa bulan gitu ya, sudah sebesar mana di padang gurun. Saya tak tahu apakah dia berjalan, ya pasti dia berjalan sendiri gitu ya. Dia sudah tahu apa yang akan dihadapi di sana, pasti dia akan mati gitu ya. Dia menjadi putus asa sampai dia harus memilih dalam keadaan hamil, dia lebih memilih mati di padang gurun daripada harus menghadapi Sarah. Ya. Ini keputusan-keputusan, respon-respon yang diambil oleh orang ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang saya suka dari cerita ini ada di ayat 7 sebenarnya, mulainya gitu ya. Dalam keadaan putus asa itu,
dalam keadaan yang coba lari dari masalah itu, dalam keadaan yang mungkin, maaf saya harus bilang, sombong itu, dalam keadaan yang lagi parah-parahnya itu, dalam keadaan yang lagi jatuh itu, dalam keadaan yang lagi rapuh itu, kita melihat respon Tuhan terhadap Hagar. Ya, respon Tuhan terhadap kita juga yang mungkin sedang mengalami posisi seperti Hagar. Kita coba lari dari masalah, kita coba menyelesaikan masalah kita sendiri gitu ya. Ya, kita menjadi orang-orang pribadi yang putus asa dengan keadaan hari-hari ini. Ya, dengan kesulitan yang kita hadapi, kita menjadi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang rapuh itu. Tetapi puji Tuhannya, saya mau bilang begini, dalam keadaan kita pun seperti itu. Kita baca Kejadian 16 ayat 7 sampai 9 berkata begini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya. Di ayat 7 berkata begini, lalu malaikat Tuhan menjumpainya. Wow. Ya. Puji Tuhannya di sini. Ya. Cerita hidup kita, ya, cerita hidup kita berubah ketika apa sebenarnya? Atau saya bilang pribadi kita berubah ketika apa? Ketika Tuhan menjumpai setiap kita. Ketika apa? Kita bertemu dengan Tuhan. Manusia ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, yang berinisiatif untuk mencari mereka adalah Tuhan. Ketika semua manusia ini sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang berinisiatif untuk mencari saya dan saudara adalah Tuhan, yang Dia yang harus menjadi manusia supaya saya dan saudara bisa menikmati keselamatan itu. Tuhan rindu saudara untuk kita bisa selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan selalu rindu untuk bertemu dengan kita di dalam setiap kondisi-kondisi gagal dalam kehidupan kita. Kondisi-kondisi yang saya bilang rapuh dalam hidup kita. Kondisi-kondisi di mana kita jatuh, di situ Tuhan seringkali rindu untuk kita berjumpa dengan Dia. Dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan Allah ini, ya, dengan kondisi apapun, dengan tekanan apapun, dengan pikiran-pikiran yang mungkin lagi menuduh saudara, gitu ya, seperti sudah jadi malas hidup, menjadi orang yang putus asa, ya, menjadi orang yang suka seringkali lari dari masalah, ya. Bahkan kita mungkin pernah hidup di dalam kesombongan kita yang lama, gitu ya. Tapi saya mau bilang, Tuhan selalu mencari hidup saya dan saudara. Tuhan selalu rindu supaya kita mengalami Dia. Ya. Tuhan tetap mencari kita, gitu ya. Di mana posisi kita hari ini? Apakah lagi di padang gurun? Saya tidak tahu padang gurun kita hari ini apa. Mungkin kita berpikir, Arthur, lebih baik mati, gitu ya, daripada hidup, gitu ya. Di keadaan di hari-hari ini lebih baik mati saja, gitu. Tapi di tengah-tengah pikiran pun seperti itu, saya mau berkata, Tuhan lagi mencari kita. Tuhan lagi rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan saya dan saudara. Ya. Ketika Tuhan berjumpa dengan Hagar, kalau kita membaca, apa kata Tuhan kepadanya? Hagar apa? Hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonya. Gitu ya. Tuhan tegur tuh Hagar gitu ya. Ya. Tuhan ingatkan Hagar, siapa dia? Gitu ya.
Hagar, hamba Sarai. Ya. Tuhan tahu, Tuhan mengingatkan posisinya. Dan Hagar harus jujur kepada Tuhan. Tuhan tanya, siapakah kamu gitu ya? Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Hagar cuma bisa menjawab dari mana dia, tapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Sebenarnya dia putus asa, karena dia nggak punya tujuan, gitu ya. Tapi Tuhan perlu pengakuan kita. Tuhan perlu keterbukaan kita. Tuhan perlu kejujuran kita, posisi kita hari ini. Apakah Tuhan nggak tahu, Arthur, gitu ya? Sampai saya harus terbuka kepada Tuhan. Kan Tuhan itu mah tahu, ya. Nggak perlulah saya buka-buka. Tapi Tuhan perlu pengakuan kita. Supaya di tempat itu Tuhan perbaiki kita. Ya. Apa yang lagi hancur dalam hidup kita? Mari kita terbuka kepada Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, saya hancur di bagian ini. Saya putus asa dengan keadaan ini. Gitu ya. Saya dikejar-kejar orang. Saya dicari-cari orang. Gitu ya. Saya baru kehilangan orang yang saya kasihi. Saya tidak tahu mau terbuka kepada siapa. Tapi kita terbuka kepada Tuhan. Ya. Tuhan ingin memulihkan keadaan saya dan saudara. Sebab itu apa? Dia berinisiatif untuk mencari atau berjumpa dengan kita. Lewat apa, Arthur? Mungkin saudara bertanya begitu. Lewat apa Tuhan ingin berjumpa dengan saya? Siang hari ini, pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, gitu. Saat ini, itu bentuk Tuhan ingin berjumpa dengan saudara. Ya. Tuhan ingin berjumpa dengan kita, gitu ya. Kita harus terbuka, kita harus jujur kepada Tuhan, gitu ya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, firman Allah berkata begini. Ini kisah Sakius, gitu ya. Tapi di ayat 10 ditutup dengan begini. Sebab Anak manusia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan siapa? Yang hilang. Mungkin kita lagi hilang hari-hari ini karena keadaan, karena situasi, karena permasalahan hidup. Tapi saya mau bilang, mungkin juga kita hilang karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tapi saya mau bilang, Tuhan lagi cari hidupmu hari ini. Tuhan lagi rindu, Tuhan ingin menemukan hidupmu. Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia, gitu ya. Kita belajar bersama-sama, ya. Di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, ini Paulus membuka suratnya dengan dia menatakan siapa dia di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata begini. Ya, seringkali saya baca buat saudara firman Allah ini. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 berkata begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ya. Paulus bilang dia ini penghujat, penganiaya, ganas. Ya. Hagar tadi sombong gitu, lari dari masalah, putus asa. Saya nggak tahu kita mungkin lebih parah dari ini. Tetapi firman Allah berkata gini, tapi Paulus berkata, tetapi aku telah dikasihaninya. Haleluya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Apa maksudnya? Dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Malah dia bilang, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Terus dia sambung apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tetapi justru karena itu, karena keadaannya itu, karena pengakuannya itu, ya, firman Allah berkata, ya,
Justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, kata Paulus, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mungkin kita menganggap kita yang paling berdosa hari-hari ini. Tapi saya mau bilang, justru engkau yang paling dicari oleh Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab kita apa? Apakah kita mau menjawab? Ku jawab iya. Iya, iya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Di mana posisi kita hari ini? Tapi saya mau bilang, Tuhan lagi mencari setiap kita. Selain Tuhan mencari, apa respon Tuhan dengan setiap keadaan kita atau kondisi yang mungkin lagi Hagar alami? Ya, kita baca di ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-11 berkata begini. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya apa? Ismail. Sebab, firman Allah berkata apa? Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Haleluya. Selain Tuhan mencari hidup kita, Tuhan dengar. Tuhan telah mendengar setiap penindasan yang lagi kita alami dari siapapun itu. Penindasan dalam bentuk apa yang lagi kita alami hari ini? Ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan mendengar. Wow. Tuhan selalu mendengar setiap seruan kita dengan segala kondisi kita. Saya harus terus bilang ini kepada saudara. Tuhan mendengar. Coba kita baca ya. Saya Bapak Gembala sudah mengkhotbahkan tentang hal ini gitu ya. Bahwa Tuhan mendengar apapun seruan kita kepadanya. Coba kita baca. Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Ulangan 26 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu apa? Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Ya. Tuhan mendengar setiap suara kita yang berseru kepadanya. Ternyata ketika Hagar dalam penindasan Sarah, ya, ada seruan-seruan yang mungkin sudah disampaikan oleh Hagar. Mana tahan, mana tahan, mana tahan. Kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai. Mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini Tuhan. Tapi saya mau bilang, Tuhan selalu mendengar setiap suara kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara.
respon Tuhan terhadap hidup kita yang hancur, yang rapuh, yang lagi jatuh, yang lagi putus asa. Selain dia mencari, sebenarnya dia sudah mendengar setiap rintihan kehidupan kita. Dia sudah tahu setiap tangisan, setiap air mata kita yang sudah jatuh. Doa-doa kita yang mungkin kita sudah naikkan bertahun-tahun lamanya. Sampai hari ini, Tuhan kapan? Tapi saya mau bilang, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Amin. Tuhan mendengar setiap suara kita, setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepadanya. Terus kita melihat lagi, apa respon Tuhan selanjutnya dengan keadaan Hagar. Ya, kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 16 gitu ya. Ayat 13 sampai ayat 14 berkata begini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan apa? Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang apa? Yang telah melihat aku. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Selain Tuhan mencari hidup kita, selain Tuhan mendengar setiap suara kita, ini saya bilang, Tuhan melihat setiap keadaan kita. Tuhan memperhatikan setiap kondisi kita. Ketika Hagar tahu keadaannya seperti itu, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sadar, ternyata aku gak pernah jalan sendiri, tapi mata Tuhan terus melihat saya. Perhatian Tuhan terus tetap ada dalam hidup saya. Kalau kita lagi merasa sepertinya Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, saya mau bilang, mungkin itu cuma perasaan kita. Tapi faktanya, Tuhan tetap hadir dan tetap melihat kita. Bahkan maaf saya harus bilang, Tuhan melihat bukan cuma luarnya kita. Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman setiap hati kita. Tuhan selalu fokus dengan hati kita. Hagar tahu ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan melihat dia sampai kedalaman hatinya. Sebab itu dia terbuka dan jujur kepada Tuhan. Ya. Tuhan melihat setiap hati kita hari ini. Ya. Coba kita buka. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata begini. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini peristiwa ketika Daud akan diurapi menjadi raja ketika di tengah-tengah keluarganya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ingat ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia cuma bisa melihat apa yang dia bisa lihat yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Tetapi Tuhan melihat hati. Hagar menamakan pertemuannya dengan Tuhan itu sebagai Tuhan yang adalah El Roy. Kenapa? Karena Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan sampai kedalaman hatinya. Mungkin di mata orang, kita hari ini sudah menjadi orang yang tidak punya harga. Tidak berharga lagi. Tidak punya nilai lagi. Gitu ya. Dulu mungkin kita menjadi orang yang dihargai oleh banyak orang. Tapi seringkali ketika kita berada di dalam keadaan yang rendah itu, seperti semua orang lagi meninggalkan kita.
Tapi ingat, Tuhan tetap melihat kita, gitu ya. Coba kita belajar dari ayat-ayat ini, gitu ya. Ayat-ayat ini, Mazmur pasal 8, ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, gitu ya. Mazmur pasal 8, ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata begini ya. Jika aku melihat langitmu, ini kata pemazmur. Ayat Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai 4 dalam terjemahan mungkin Indonesia, ayat 4 sampai yang kelima, gitu ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, dia berkata begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, khususnya ayatnya yang kelima, gitu ya. Aku tidak habis pikir, ya, aku tidak habis mengerti, kata pemazmur, mengapa engkau memperhatikan manusia, yang firman Allah bilang apa? Kecil dan tidak berarti. Kenapa Tuhan mau tetap memperhatikan kita yang adalah kecil dan tidak berarti? Kalau dalam terjemahan lain bilang begini, aku heran, gitu ya. Mengapa manusia sangat penting bagimu? Mengapa engkau mengingatnya? Mengapa engkau sangat peduli terhadap manusia? Mengapa engkau memperhatikannya? Jika dibandingkan dengan langit, dengan apa yang Tuhan buat dengan bulan dan bintang, yang sangat besar, yang sangat luar biasa itu, sedangkan kita ini kecil, hina dan mungkin tidak berarti bagi orang lain, tapi saya mau bilang, kita tetap ada di hatinya Tuhan juga. Tuhan selalu mengingat kita, Tuhan selalu memperhatikan kita, Tuhan sangat peduli dengan hidup kita, dan Tuhan rindu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Supaya apa? Kita berubah. Apa yang paling saudara harapkan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ya. Ketika Hagar berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 16 ayat yang ke-9 berkata begini, gitu ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya. Kalau kita mungkin, ya kita berpikir kalau kita berjumpa dengan Tuhan, gitu ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang kita rindukan, wah masalah kita beres dong, iya toh. Wah harus ada jalan keluar, sudah jalan keluar, gitu ya. Ada solusinya, gitu ya. Atau ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sukses, gitu ya. Atau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wah mantap nih, Tuhan ajukan dong, memberikan saya apa? 3 permintaan, gitu ya. Arthur, coba kamu berikan 3 permintaan kepada saya, seperti Aladin kepada jinnya, gitu ya. 3 permintaan, ya. Wah mungkin ini kesempatan ini, ya, kesempatan. Oh Tuhan, sudah sekarang kamu singkirkan itu Sarah. Mungkin kalau Hagar berpikir begitu ya, singkirkan itu Sarah, gitu ya. Ya. Supaya saya yang menjadi nyonya di rumah, gitu ya. Tapi ternyata tidak, gitu ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, masalahnya tetap sama, keadaannya tetap sama, situasinya mungkin tetap sama, belum berubah. Tetapi cara pandang kita, cara kita menghadapi masalah itu, keadaan gitu, menjadi berbeda. Kenapa? Karena sekarang kita melihat dengan caranya Tuhan. Ya. Saya pernah tulis, gitu. Saya mendapat statement ini dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, ya. Kebaikan Tuhan tidak selalu kelepasan dari masalah. Tetapi apa? Selalu kemenangan atas masalah. Ya. Kebaikan Tuhan itu
Tidak selalu kita lepas dari masalah. Tetapi dia bilang selalu kemenangan atas masalah. Bagaimana supaya kita menang? Kita harus menghadapinya. Amin. Cara-cara untuk supaya kita menang apa? Kita harus menghadapinya. Supaya kita disebut menang. Ya. Kalau kita lari, maka kita tidak akan disebut pemenang. Tetapi ketika Hagar berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan untuk dia kembali, dia kembali. Dia kembali untuk dia menjalani hidupnya. Bukan dengan caranya, ya, bukan dengan kekuatannya, tapi dia kembali berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Hagar berubah ketika apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakeus berubah ketika apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus berubah ketika apa? Dia tadinya seorang ganas, seorang penganiaya, seorang pembunuh. Tapi dia berubah ketika apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita rindu berubah, mari setiap hari kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu kondisi kita hari ini. Apa yang lagi kita pikirkan, apa yang lagi kita hadapi. Adakah kita di posisi mungkin seperti Hagar, yang rapuh, yang putus asa, yang coba lari. Ya. Bahkan kita menjadi sombong hari-hari ini. Tapi saya mau terus bilang, Tuhan tetap rindu untuk mencari kita. Tuhan terus mendengarkan setiap suara kita. Dan ingat, Tuhan selalu tetap memperhatikan kita. Sangat peduli dengan hidup kita. Sampai dia mengenal setiap kedalaman hati kita. Manusia tidak bisa menyelami hidup kita. Tapi Tuhan sanggup menyelami hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita terbuka, kita jujur kepada Tuhan dengan kondisi kita hari-hari ini. Tuhan, saya lagi rapuh. Tuhan, saya lagi putus asa. Tuhan, saya lagi jatuh. Tuhan, saya lagi lelah. Apapun yang lagi kita gumuli hari ini. Mari kita terbuka, jujur kepada Tuhan. Buka hati kita buat Tuhan. Supaya dia terus menyelidiki, menyelami, membereskan semua hal itu. Supaya kita mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau atas setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu bagi setiap kami hari ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah menegur kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami terus percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi hidup kami. Mungkin hidup-hidup kami hari-hari ini ada yang hancur, ada yang putus asa Tuhan, ada yang kehilangan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tetap mencari hidup kami. Kalau kami adalah jatuh dalam dosa Tuhan, Engkau yang selalu tetap terus mencari hidup kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Dan Engkau terus mendengar setiap seruan kami, suara kami ketika kami dalam penindasan, di dalam persoalan, dalam tekanan. Dan Engkau terus melihat hidup kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk kami terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Biar kebenaran-kebenaran itu Tuhan terus kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bukan menjadi orang-orang yang cengeng lagi Tuhan dengan masalah-masalah hidup kami. Tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berani menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi dengan kekuatan Tuhan yang terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Hamba mau berdoa Tuhan, setiap persoalan-persoalan hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Mungkin mereka sedang lagi dalam keadaan yang lemah. Tuhan, mari berikan kekuatan dalam nama Yesus.
Mereka yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa itu, menjamah Tuhan, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka sedang mengalami jalan buntu, Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi kehidupan mereka. Dan ajar kami Tuhan, tetap terus berkata ya kepada Engkau, berkata ya kepada panggilan-Mu, berkata ya kepada firman-Mu, berkata ya terus Tuhan, hanya kepada kehendak-kehendak-Mu yang Engkau nyatakan dan rencana-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan firman Allah ini, yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.